Istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah, dan Rasul memerintahkan umatnya untuk istiqomah. Dan perlu kita camkan baik-baik bahwa nikmat yang teragung di dalam Islam setelah nikmat iman itu adalah nikmat istiqomah. Bisa dikatakan bahwa nikmat istiqomah itu nikmat tertinggi setelah nikmat Islam, setelah nikmat iman, setelah nikmat hidayah. Istiqomah itu merupakan nikmat yang tertinggi setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah. Kenapa demikian? Apa artinya orang dapat nikmat Islam namun gak istiqomah? Ada nggak umat Islam terputus di tengah jalan? Hah? Ada. Apa artinya nikmat iman kalau kemudian gak istiqomah? Ada nggak orang beriman kemudian terputus di tengah jalan? Hah? Ada. Apa artinya dapat hidayah kalau nggak istiqomah? Lu apa bisa, Ustaz? Orang setelah dapat hidayah kemudian hidayahnya hilang, bisa apa enggak? Awas. Orang yang memahami tidak bisa hilang itu orang ceroboh. Ya. Jadi kalau saya sudah dapat hidayah, alhamdulillah Ustaz, sudah kenal sunnah bertahun-tahun, kemarin berpuluh-puluh tahun dalam kegelapan, sekarang sudah kenal sunnah, jangan merasa aman. Apa ini bisa hilang? Bisa. Siapa yang jamin? Ini tolong diperhatikan dengan baik, dan kadang-kadang kita ceroboh dalam masalah ini, ikhwan. Saya ulangi, kita ceroboh dalam masalah ini. Mana bukti kalau hidayah, orang yang sudah dapat hidayah meyakini tentang suatu itu kebenaran kemudian lepas, putus di tengah jalan, terputus dari istiqomah? Mana dalilnya? Di doa surat Al-Imran ayat 8. Jadi ayat yang menunjukkan bahwa orang yang sudah dapat hidayah itu belum aman dan tidak boleh merasa aman. Dia harus khawatir dengan nasib imannya itu. Orang yang tidak khawatir tentang nasib imannya itu kejahilan, merasa aman. Jangan. Ya, surat Al-Imran ayat 8 itu sinyal. Surat 3 ayat 8 yang merupakan doa kita itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, wahai Rabb kami, jangan engkau jadikan hatiku ini condong kepada keburukan setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Perhatikan kalimat doa itu. Doa itu minta apa? Minta istiqomah, berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ya,
Ya Allah, jangan Engkau jadikan hatiku ini condong kepada keburukan setelah mendapat hidayah. Berarti ayat itu sinyal orang yang sudah dapat hidayah itu bisa tergelincir dari hidayah itu. Jelas ya? Sehingga ayat itu ayat perintah perlindungan kepada Allah akan iman ini. Ayat itu ayat minta perlindungan agar hati ini dijaga oleh Allah dari ketergelinciran setelah dapat hidayah. Gitu. Nah, oleh karena itu untuk bertahan menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar itu berat. Istiqomah itu berat, Pak. Jadi bertahan di dalam kebaikan itu. Ada beberapa amalan yang betul-betul dijaga. Satu, disiplin sholat tepat waktu. Nah, untuk bisa mencapai derajat ini, Pak, sholat tepat waktu itu awal waktu, ada dua konsekuensinya. Satu, butuh perjuangan. Dua, butuh pengorbanan. Pertanyaan saya ke jenengan semuanya, kita biasanya mempersiapkan sholat itu sebelum adzan atau setelah dengar adzan? Persoalannya di situ. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kita bisa bayangkan kisah seorang ulama tabi'in yang namanya Sa'id ibnul Musayyib. Nanti antum baca di dalam kitab Suwar min Hayatit Tabi'in. Jadi kalau panjenengan dengan sebetul-betul mengikuti jejak tabi'in itu jejak akhlaknya dan karakternya itu. Imam Ibnu Musayyib ketika menjelang meninggal itu menangis dengan tangisan yang luar biasa. Anaknya heran, putranya heran. Akhirnya ditanyakan, "Ya Aba, limadza tabki?" Kenapa Anda menangis seperti ini? Apakah Anda takut kematian? Khawatir kematian? Kok menangis seperti ini? Apa kata Imam Ibnu Musayyib? Wahai anakku, bukan kematian yang aku tangisi ini, karena aku menyiapkan kematian itu dengan menjaga sholat jamaah. Nah, kita simak ini. Jadi beliau mempersiapkan kematian itu dengan cara apa? Menjaga sholat jamaah, tidak tertinggal takbiratul ikhramnya imam. Itu selama 40 tahun namanya. Serius orang-orang dulu itu. Ngaji serius. Ya, ibadah serius. Perhatikan dengan benar. Itu kata beliau, butuh perjuangan, butuh pengorbanan apa enggak? Butuh untuk itu. Ayo, siapa di antara kita yang 1 minggu full jamaah rutin sing isok jogo takbiratul ikhramnya imam? Seminggu ya, gak usah setahun kesuwen. Seminggu rutin. Kita sudah terbiasa terlambat dan itu menjadi kebiasaan. Akhirnya qobliyah hilang. Setiap hari hilang. Coba betapa sembrononya kita dengan waktu ini. Betapa cerobohnya kita dengan amal-amal soleh. Nah, makanya kalau kemudian anak kita bulet, ya jangan disalahno. Soalnya anak warisane. Wis anak sing warisi. Siapa sing diwarisi? Bapak yang bulet. Bagaimana ini? Khawatir orang yang sembrono kayak gini tuh mengarah kepada akhlaknya munafik. Lihat ciri-ciri munafik, kalau sholat tuh males, gak bergegas, gak semangat. Iya kan? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-ciri orang munafik, apabila hendak dia mengerjakan sholat penuh dengan kemalasan. Ojo dianggap biasa gitu nih Pak. Kenapa? Ini penentu amal. Ya, ini penentu pun amal. Jadi kita belajar ke sana. Jadi istiqomah itu adalah
i'tidal ta'atillahi jalla wa ala aqdan wa aqlan wa fi'lan. Ya, i'tidal, tegak lurus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik masalah akidah, qaulan, baik ucapan maupun perbuatan, wadama ala dzalik, dan dia tekun seperti itu hatta tuwaffawna, sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.